Oke lah, mungkin orang tua saya akan lebih menerima saya mati karena HIV daripada saya mati dipukuli. Jadi jujur saya nggak nangis, dan pikir saya juga ya udah lah ya gitu ya. Saya lebih bersyukur karena mikirnya begitu pas saya dites HIV hasilnya positif, ya udah mati gitu. Mikirnya udah itu aja. Bahkan ya waktu 2 minggu saya nunggu hasil tes, saya tuh udah belajar mati. Saya nggak mau nyalain lampu di kamar. Kamar saya kan kebetulan di depan ya, jadi ada matahari masuk. Saya tutup jendelanya rapat, nggak ada matahari masuk. Saya nggak mau nonton TV, karena saya pikir di kuburan nggak ada itu. Jadi kayak udah latihan bahwa saya siap untuk mati. Jujur saya nggak pernah takut mati gitu, karena saya yakin mati itu pasti kan. Begitu hasil itu keluar, ya itu yang saya pikirin adalah oke, saya mati karena HIV gitu, bukan karena dipukuli. Itulah serangkaian entah yang menurut saya cinta atau apa ya. Tapi Tuhan selalu menghadirkan sosok-sosok lain yang saya juga bukan Wonder Woman. Saya butuh pundak seseorang gitu, di mana saya juga bisa menangis, bisa berbagi suka dan duka gitu. Dan yang ini juga negatif. Tapi ya itu ya, kalau ngomongin mungkin karena udah naik turun gitu ya, belak-belok, jatuh bangun gitu, saya nggak pernah menutup diri saya buat orang lain. Suami saya itu almarhum itu meninggal 2018 bulan April. Saya ketemu dengan suami saya yang sekarang itu bulan Juni. Ketemunya di media sosial. Sama sebenarnya seperti almarhum. Saya ketemunya tuh bukan teleponnya Sarti, tapi telepon handphonenya teman saya itu digadein ke dia. Lucu kan? Jadi kita salah bukan saya menghubungi teman saya, tapi yang ngangkat dia. Nah ini ketemunya di media sosial. Dengan yang sekarang justru yang paling singkat perkenalannya. Saya pikir daripada nanti dia taunya pas udah ketemu, lebih baik sekarang. Jadi saya bilang sama dia, kamu buka media sosial saya, ya pokoknya Facebook dan IG, kamu cari tahu saya itu siapa. Emang kenapa, kata dia? Yang saya tahu kamu itu baru kehilangan suami kamu meninggal, cuman itu yang dia tahu. Karena mungkin dia gak scroll ke bawah-bawah kan. Saya kasih waktu sampai besok. Kamu harus tahu jawabannya saya itu siapa. Terus kata dia, emang kamu siapa? Ya kamu cari tahu sendiri. Kalau saya ngasih tahu ya, namanya kamu gak punya usaha, saya bilang. Nah ini saya ibu rumah tangga yang memang melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah, menurut hukum dan agama gitu ya. Dan dipaksa tiba-tiba saya harus positif HIV gitu. Kalau di sisi pelayanan kesehatan ya, saya yang latar belakang ibu rumah tangga atau teman-teman yang lain tuh ya selalu dianggap korban. Kasarnya mereka akan, ya perlakuannya akan baik-baik saja ke kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang latar belakangnya dia pekerja seks atau pecandu narkoba, pastinya kan tugas layanan juga ya udah sih biarin aja orang karena tingkah lakunya gitu. Nah itu menurut saya tuh nggak sepakat kalau menurut saya ya. Kita semua tuh korban, siapapun itu gitu. Karena informasi yang diberikan juga kan tidak sebaik itu ya. Bahkan di 2008 itu kalau kita buka Google itu, kalau klik HIV yang keluar tengkorak hidup ya kan. Orang yang kurus kering gitu. Orang sakit lah intinya gitu. Bener nggak ya yang dibilang dokter gitu.
kalau anak saya positif gitu. Tapi saya nggak berani ngomong kayak gitu sama pasangan saya, karena pasangan saya tuh saat itu tuh pelaku kekerasan. Jadi dia itu seorang BDSM atau sadomasokis, yang dia akan melakukan hubungan seksual dengan kekerasan gitu. Dan selama pernikahan saya sama dia itu 3 tahun saya pernah pendarahan. Saya 6 kali, pendarahan 6 kali, saya pernah di CT scan 2 kali. Pokoknya kehidupan 3 tahun pernikahan saya sama dia itu ya ibaratnya kalau dibilang ada pemerkosaan, pas saya tahu bahwa ada pemerkosaan dalam rumah tangga ya, itu ya terjadi selama pernikahan gitu. Jadi begitu anak saya meninggal, sampai pernyataan mertua saya, kamu pulang tapi jangan bawa perempuan itu gitu. Tapi suami saya waktu itu nggak dengerin keluarganya, kita malah pulang ke kampung saya di Lampung selama 1 bulan. Tapi tetap dia itu tidak pernah mau untuk tes. Dan saya juga dilarang, udah ngapain, kita baik-baik aja. Pokoknya kondisinya baik sampai waktu itu 2007 itu, sampai di bulan Desember tuh saya ngedrop. Sampai di fase berat badan saya itu di 2008 awal, 2 bulan Januari itu hanya 36 kilo. Hanya 3 tahun dan Tuhan itu kasih cara untuk saya bisa keluar dari lingkaran kekerasan tuh sungguh ajaib ya. Tapi pas anak saya meninggal juga mikirnya ya udahlah, apalagi saya sudah sakit kan. Saya sudah positif HIV, kalau saya cerai dari dia yang ada nggak ada lagi ya. Maksudnya laki-laki yang mau sama saya. Tapi ternyata seiring jalannya waktu, sebenarnya nggak lama setelah saya tahu status, tapi kondisi saya sudah membaik. Pokoknya selama 1 tahun itu pemulihan saya tuh luar biasa. Ya saya kembali seperti Hartini yang dulu, yang nggak pernah sakit. Kan saya memang nggak pernah sakit dari kecil gitu. Ya sakit terparah saya ya saat itu. Selama 6 bulan lah saya sakit bener-bener, tapi parah-parahnya banget tuh 3 bulan. Yang sampai berat badan saya cuma 36 kilo saat itu. Dari yang biasanya tuh 49, 48. Bulan Desember itu 36 kilo. Nah setelah pengobatan 2 minggu itu naiklah jadi 40 kilo. BDSM itu kan sebenarnya sebuah kelainan untuk orang yang sayanya bukan BDSM gitu. Kalau sayanya juga sama-sama BDSM ya sebenarnya itu sebuah kesepakatan kan. Itu bukan kekerasan. Tapi karena sayanya tidak suka diperlakukan kasar, akhirnya menjadi kekerasan gitu. Jadi setelah sehabis dia mukul, sehabis dia nyiksa kayak gitu tuh, selain dia yang melapor sendiri ke RT, habis itu juga dia ngajak saya untuk melakukan hubungan seksual. Dan saya kan belum terbuka ya, belum mikirnya tuh belum bahwa dia itu benar-benar melakukan kekerasan. Masih mikirnya tuh dulu kayak, oh dia cemburu banget nih sama gue gitu. Sampai gue ngomong, karena kan alasannya sepele. Saya jawab pertanyaan tetangga, saya senyum sama teman saya laki-laki untuk dia melakukan pemukulan. Tapi kalau di malam gitu ya, kalau dia mau melakukan hubungan seksual, ada yang tanpa alasan juga. Kayak saya tiba-tiba saya bangun tidur udah diikat gitu. Itu tuh yang menyebabkan pendarahan selama 6 kali. Gitu sih. Jadi kalau bilang cinta ya itu ya, karena belum tahu gitu, belum ngerti bahwa kita tuh punya hak untuk ngomong bahwa itu kekerasan dan saya bisa laporin kamu gitu, belum tahu sama sekali. Saya nganggapnya oke, saya HIV positif, nggak ada lagi yang mau sama saya, wajar kalau saya diperlakukan secara kayak gini gitu ya, mendapatkan kekerasan. Ditambah dia kan punya posisi ya, dia seorang manajer. Saya tidak bekerja. Dia punya muka yang ganteng, badan yang... Jadi saya mikirnya ya, jujur ya, mikirnya saat itu, gila ya dia tuh ganteng banget, kenapa sih? Saya mikirnya saat itu jujur dia terlalu cinta sama saya.
Nah saya tahu status HIV kan 2008 bulan Februari. Nah itu akhir. Setelah saya jadi babysitter itu dia izinin saya berangkat. Ternyata besok paginya pas saya izin mau pergi sama dia tendang punggung saya 3 kali. Entah ada apa di pikiran saya langsung mikirnya saya harus pergi dari rumah ini. Karena sudah ada baju di koper, jadi saya cuma ngambil surat-surat penting saya masukin. Ini ke kamar mandi. Saya turun. Nah ibunya emang udah tahu kan kalau saya mau pergi. Jadi pikirnya anaknya capek, jadi nggak nganter. Saya pergi sendiri. Begitu sampai halte Arion, Rawamangun, dia telepon. Kalau lo nggak balik, lo bukan bini gue lagi gitu. Dan entah kekuatan dari mana saya jawab. Ya udah, aku nggak akan pulang. Jadi aku bukan istri kamu lagi. Jadi Tuhan tuh ngebalikin hati saya dengan tendangan terakhir setelah 3 tahun yang udah diapain gitu. Itu sih menurut saya mungkin juga saya sebagai perempuan sudah ada di batas yang titik lelahnya banget gitu. Capek udah sampai malam, sampai saya udah sampai di Sunter, pokoknya tengah malam. Akhirnya dari yang dia maki-maki, dari yang dia ngata-ngatain kasar lah segala macam, sampai yang dia bilang mah pulang, papa nggak bisa tidur. Tapi hati saya tuh udah yang gue gak akan pernah lagi balik sama lu gitu. Bener-bener keyakinan itu didapat hari itu, bukan dari kemarin-kemarin gitu. Kadang-kadang saya Tuhan nih ini banget ya membolak-balikan hati manusia gitu. Sebenarnya tahu informasi tentang HIV itu pertama kali 2007. Itu pada saat 2 minggu sebelum putra ketiga saya meninggal. Jadi putra ketiga saya itu dia punya penyakit TBC, TB paru, dan dia selesai melakukan pengobatan selama 6 bulan. Tapi ternyata begitu selesai pengobatan 6 bulan, dokternya tuh bilang bahwa dia itu harus diobati karena dia positif. Saat itu saya tanya positif apa gitu. Nah ternyata anak saya itu dari usia 3 bulan karena sering keluar masuk rumah sakit itu sudah dites HIV dan hasilnya positif. Nah saya sebagai ibu yang mengandung ya, yang mengurus dan segala macam, saya tidak diberitahu oleh pasangan saya saat itu kalau anak saya tuh HIV positif. Karena yang saya tahu dia itu memang karena saya juga nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin pada saat itu saya sudah HIV positif. Saya melahirkan secara normal, saya memberikan ASI, tapi saat itu ASInya tidak eksklusif, mix feeding. Jadi kalau di rumah saya kasih ASI, kalau pergi-pergi saya kasih susu formula. Nah dia mulai sakit-sakitan, diare, batuk pilek. Jadi usia 9 bulan itu kalau habis tengkurap ya nggak bisa telentang lagi gitu. Jadi tidak seusia anak 9 bulan yang harusnya sudah merangkak gitu ya, sudah duduk gitu. Ini enggak gitu. Nah itu tahu tentang HIV itu pas ya itu 2 minggu anak saya selesai sudah selesai pengobatan 2 minggu sebelum dia meninggal. Saya bingung, bilang positif apa dok? Loh suaminya nggak kasih tahu gitu kan? Enggak dok. Terus saya dibawa ke satu ruangan, di situ ada dokter, ada bidan yang pasti ada konselor. Baru saya dikasih tahu bahwa anak saya saat itu sebenarnya yang dirujuk untuk tes HIV itu saya dan suami saya. Tapi suami saya menolak dengan alasan ya kita nggak berisiko gitu. Akhirnya saya pikir ya mungkin dia pikir ya sudah kalaupun anak saya hasilnya positif itu bukan dari saya atau suami saya gitu, tapi dari karena masih awam ya dari peralatan rumah sakit gitu. Itu pikiran suami saya. Jadi dan dia juga nggak percaya bahwa anak saya itu positif HIV, jadi tidak melakukan pengobatan gitu. Nah pada akhirnya dia dapat IO infeksi opportunitiesnya adalah TB paru, ya berobat TB parunya sampai selesai, tapi ya ternyata mungkin ada penyakit lain yang saya nggak tahu. Setelah tahu itu anak itu meninggal
meninggal dalam pangkuanku. Saat itu dia tengkurap, terus saya nggak tahu, dia nggak bisa balik gitu kan. Akhirnya meninggal dengan segala macam, ya namanya suami saya itu kan orang Batak ya. Jadi yang meninggal kan anak saya laki-laki. Saya dianggap pembunuh keturunan gitu-gitu ya. Pokoknya saya ngadepin banyak hal lah di saat pemakaman anak saya. 2011 akhirnya yang tadinya saya bekerja di salon sebagai hairstylist, saya pindah bekerja di puskesmas. Jadi saat itu ada lowongan jadi kader muda layanan alat suntik steril di puskesmas Kecamatan Sawah Besar. Teman-teman saya tuh pada bilang, udah kamu ngelamar aja, ngelamar. Loh saya nggak punya pengetahuan tentang pecandu, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa, yang penting kamu pengetahuan tentang HIV-nya bagus, kata dia gitu. Oh gitu ya, yaudah saya coba. Jadi teman saya itu kenapa melihat bahwa saya pengetahuan HIV saya itu bagus, semenjak saya positif HIV dengan ngambil obat setiap bulan di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi saya akan ketemu dengan orang-orang yang sama, yang punya jadwal yang sama dengan saya gitu. Jadi kalau ada orang baru saya tahu, karena dia belum pernah saya lihat itu sebelumnya. Karena kan waktu itu kalau ngambil obat ya, kalau saya ke dokter terus ngambil obat tuh bisa dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore di rumah sakit. Itu antrinya luar biasa. Antri, dokternya datangnya siang, belum nanti ke ambil obat gitu di belakang gitu kan. Jadi kita udah kayak keluarga. Jadi pas udah tahu pas udah tahu ternyata ada teman yang baru, saya dengan sukarela tuh ngedeketin orang itu. Saya tanya, Mbak baru ya kesini? Iya Mbak, saya tadi dapat hasil ini, saya mau ke ruangannya dokter Epi atau dokter Bambang atau siapapun itu. Oh iya, nanti setelah keluar dari ruangan itu ketemu sama saya ya Mbak gitu. Karena saya udah izin seharian kan, saya nggak akan berangkat kerja. Dia besok keluar kan dia nangis-nangis, kayak pertama kali saya dulu gitu. Kalau saya nggak nangis-nangis, tapi saya bingung kan harus ngapain, mau ngapain itu. Dia nangis-nangis, Mbak, ternyata saya positif HIV gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya juga gitu. Dan dia tuh langsung seketika yang nangis, tiba-tiba diem. Serius, Mbak juga positif? Iya, saya udah berobat, saya udah minum obat, bablas, kita cerita. Dan ternyata itu tuh bentuk motivasi menurut mereka gitu, bahwa mereka tidak sendiri. Kalau saya kan dulu begitu tahu status HIV sendirian, nggak ketemu, nggak ada orang yang nyapa saya di ruangan itu gitu. Nah saya tuh pengen jangan ada orang kayak saya gitu ya, yang bingung mau ngapain gitu, udah mikirnya mati gitu, ternyata nggak mati kan gitu ya. Nah itu setiap bulan itu ternyata ada orang baru, dan itu perempuan, selalu perempuan orang barunya. Ya kalaupun laki-laki juga kalau dia mau saya ajak ngobrol ya saya ajak ngobrol gitu. Nah 2011 itu kenapa dibilang kata teman saya pengetahuan tentang HIV kamu tuh bagus. Saya mau dari 2011. Nah 2011 itu juga secara kebetulan saya melihat sosok perempuan yang hidup dengan HIV di salah satu tabloid Nova waktu itu. Saya positif, anak saya tidak. Fotonya terpampang dengan jelas. Dia itu Baby Rifona. Saat itu Baby Rifona adalah koordinator nasional IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Wah bagus nih IPI gitu. Saya pengen aja di anggotanya. Jadi 2011 tuh saya cari IPI. Nah gayung bersambut, tempat dulu mantan suami saya ngambil metadon. Di situ ternyata ada anggota IPI. Saya mau dong jadi anggotanya gitu. Akhirnya saya tergabung di IPI dan saya bekerja juga di puskesmas. Mulailah dapat pelatihan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Disitulah saya baru tahu bahwa mantan suami saya itu adalah sadomasokis atau BDSM. Karena di situ dikasih tahu. Terus fungsinya organ seksual, fungsinya organ reproduksi, tentang hak kesehatan seksual gitu ya. Jadi benar-benar saya ternyata saya bisa melapor. Nah di 2012 itu bulan Juli saya ingat banget, itu pertama kali saya bercerita di depan orang tentang apa yang terjadi sama diri saya. Tapi kalau yang di sini